Halo Sobat Cerdas. Nah, selamat datang nih di podcast PNM Si Jago lagi. Nah, kenalin, aku Sangga dan ini ada teman intern baru aku nih, namanya Sisi. Hai Sobat Cerdas, nama aku Sisi. Jadi aku anak intern baru di PNM IM dan aku dari PNJ. Salam kenal. Jadi masih mahasiswa ya? Iya, jadi aku magang tapi status aku masih mahasiswa. Kamu juga nggak? Iya, sama dong. Sama ya? Kalau aku sih masih tinggal nungguin yudisium ya. Oh. Kalau kamu gimana nih? Oh, aku masih tahun depan. Oh, masih tahun depan. Kamu tinggal nunggu yudisium, aku masih tahun depan. Iya. Tapi ngomongin tentang mahasiswa, kalau lu tuh di kampus tuh tipe-tipe mahasiswa yang kayak gimana sih? Maksudnya tipe-tipe mahasiswa yang kayak gimana sih? Kan kayak ada tuh tipe-tipenya yang kayak nama-nama hewan gitu loh. Yang misal kunang-kunang. Kuliah nangkring. Jadi kayak yang orang-orang suka yang nongkrong-nongkrong gitu ya. Sambil main gitu kan. Terus ada juga kayak kupu-kupu. Kuliah pulang gitu kan. Jadi langsung pulang ke rumah habis kuliah. Terus yang ketiga ada kura-kura. Kura-kura apaan? Kuliah rapat. Oh, Jadi yang buat kayak, anak organisasi gitu iya, ya? bener, yang kayak demen rapat tiap hari kayak gitu. Nah, lo di antara tiga itu lo tuh masuk tipe yang mana sih? Kalau dari 3 tipe itu sih kayaknya nggak ada sih ya. Oh. Kan kita kan anak generasi corona ya kan, iya, COVID-19. bener-bener. Jadi kayaknya ya kita nggak bisa lah physically ke kampus. Oh, karena kita pada online ya. masuk kuliah tahun 2020. Lo udah tahun 2020 kan? Iya, ada 2020 juga. Kayak zaman COVID ya. Zaman COVID langsung tiba-tiba gitu. Jadi lo kalau misalkan di waktu pas COVID itu lo kayak online 100% online gitu kan? Iya, berapa semester online. sih? Apanya berapa semester? Online-nya tuh kayak full online tuh berapa semester? Kalau nggak salah waktu itu sampai semester 4 atau semester 5 dah. Lama juga ya? Lama, 2 tahun. Dan itu dosen lu kayak yang ngeharusin lo on cam gitu nggak sih? Atau kayak boleh off cam gitu? Yang penting Ada sih ngerjain tugasnya dia. Ada sih yang harus kayak on cam gitu, tapi nggak lama kelas gitu loh, kayak fullnya kelas gitu. Kayak cuma paling kalau dia nggak absensi doang gitu. Absen doang. Kayak on cam ya kalau lagi di absensi, terus habis itu off cam lagi. Habis itu kabur. Tidur. Habis itu tidur. Ditinggalin gitu aja tuh. Ditinggalin gitu aja tuh ituannya, apa kelasnya? Iya, ditinggalin ya, atau nggak main HP gitu. Atau nggak main HP. Tapi lu sadar nggak sih kalau misalkan lagi kuliah online gitu, lu kayak dosen ngomong nih, tapi lu kayak sering main handphone gitu. Ya, semuanya kayak gitu gak sih? Semuanya gak sih? Nge-scroll gak sih? Kan ngantuk gak sih? Kadang kayak kalau misalkan terlalu lama gitu, ya kan? Jadi ya, perlu ada hiburan lah ya, sedikit gitu. Kayak scrolling dikit, habis itu ngeliatin dosennya ngapain, habis itu scrolling lagi. Iya, bener. Gue relate banget sih. Nah, kalau lo tipe mahasiswa yang kayak gimana? Gue mirip sih sama lo, kayak gitu, kayak kuliah pulang, tapi lebih tepatnya sih kuti sih. Kuti? kuliah tidur coy. Sama gue juga, kayak gue tuh ngantukan banget pas lagi kuliah online kemarin. Jadi gue tuh belajar ya udah pas lagi mau UTS atau mau UAS aja. Jadi kalau kelasnya ya tidur gitu? Iya, kadang. Sumpah itu Pak, iya. Kalau dosennya nggak killer banget, ya gitu gue bablas sih. Jadi pada SKS ya, walaupun online, walaupun offline juga. Gitu. Lu bridging, Besti. Bridging. Gue. Oke. Iya kan kita lagi bahas serba-serbi tentang mahasiswa nih ya. Lo tahu nggak sih yang kabar-kabar viral tentang mahasiswa kali ini? Yang hot news gitu? Iya, yang hot news. Oh, yang bentar gue ingat. Kayak yang itu bukan sih yang kasus pembunuhan yang pelaku sama korbannya itu dari salah satu top univ Indonesia? Iya bener, yang itu. Gue ngeliat sih kayak scrolling di TikTok gitu, tapi kayak nggak lihat berita detailnya. Emang kayak gimana sih kronologi sih? Jadi sebelum kita ngomongin tentang ini ya, kita turut berduka cita. Itu kenapa sih? Lanjut. Ya sebelum kita mulai nih ya sama yang pembahasan kali ini, kita turut berduka cita atas kepergiannya korban mahasiswa yang dari top universitas. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Mbak. Dan keluarganya juga diberikan ketabahan ya. Ya pastinya.
Tapi misalnya kita udah mulai masuk lagi ya. Sebelumnya kita juga udah berkecita juga. Tapi emang kalau misalkan boleh tahu kronologisnya tuh kayak gimana sih Sang? Karena kan kayak gue tuh ngeliat cuma sepitas-sepitas aja gitu loh. Ya, Kayak gue nggak tahu detailnya. Tapi ya gitu deh. Ya dari gue lihat ya nih di sosmed sama di news dari Google gitu, ya bacanya sih ternyata itu kronologisnya pembunuhan tersebut tuh motifnya si pelaku nih main kripto. Nah terus dia tuh rugi 80 juta dan dia juga punya pinjol gitu. Oh jadi dia kayak udah main kripto, boncos, udah gitu dia punya pinjol juga. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar keduanya gitu ya. Kayak udah bener-bener kelilit utang kayak gitu. Terusnya dia ngelakuin hal tersebut gitu. Iya, dan ternyata tuh dia juga iri gitu sama yang korbannya ini. Soalnya dia tuh untung terus di main kripto juga. Tapi dia untung kan. Nah dia sendiri tuh yang pelakunya nih rugi mulu. Oh rugi mulu. Makanya pas dia udah kayak kepepet kayak gini, kan dia punya pinjol tuh ya. iya. Terus dia kayak gitu. Ngomong apa lagi? Lupa lagi. Hai, beresin. Wah, iya ya. Lanjut ya. Waduh serem juga sih emang kalau kripto gitu ya yang gue denger tuh yang kasus itu. Kripto tuh emang high risk investment banget gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini nih kita nanam modal nih di kripto kayak 1 juta gitu kan. Bisa aja nih nanti sorenya nih, misalnya kita invest pagi. Nah sorenya bisa aja tuh uangnya kayak berlipat gitu ya. Sekian juta kayak gitu. Makanya orang kayak banyak banget yang pengen nyobain kripto kayak gini gitu. Iya pasti ya kalau high risk coba pasti juga high return gitu. Benar-benar. Nah makanya nih orang-orang pada addicted kan ya. Iya. Tapi sebenarnya daripada kripto kan masih ada yang lebih stabil tuh. Oh iya. Kayak Bitcoin atau enggak Ethereum tuh ya kan. Pernah dengar. Tapi kalau yang mau lebih amannya lagi ya reksadana nggak sih? Oh iya benar reksadana sih. Karena kalau reksadana itu yang termasuk apa ya? Low risk investment juga. Benar, kalau menurut gue itu ya dia low risk juga gitu kan. Tapi sebenarnya reksadana sendiri juga walaupun dia masuk ke low risk investment ya, di dalam reksadana itu juga ada tingkatannya gitu loh. Jadi dia ada yang investasi yang beresiko tinggi, ada yang beresiko sedang, ada yang beresiko rendah Sang. Jadi nggak semuanya low risk juga. Oh, jadi kayak ya terserah lah kita maunya yang mana gitu kan. Disesuaikan sama kebutuhan juga sama tipe investornya gimana gitu. Oh, gitu ya. Nah, jadinya kan gue nih mau coba ya investasi gitu, tapi kan nggak mau tuh yang high risk kayak kripto gitu, nggak mau rugi kan ya. Jadi gue mau tahu nih yang investasi low risk tuh kayak gimana sih? Oh, investasi low risk di reksadana. Nah, itu contohnya kalau misalkan yang resikonya rendah, kalau di reksadana itu ada namanya reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini bentuknya ada yang obligasi yang tenornya kurang dari 1 tahun, dan dia juga ada yang bentuknya deposito bank. Deposito reksadana. Lah terus kenapa kita harus deposito lewat reksadana? Kenapa nggak ke banknya langsung? Ini nice question sih kan. Pertanyaan gini ya, kenapa kita invest depositonya di reksadana, kenapa nggak di bank aja? Nah kalau misalkan invest deposito di bank itu, setahu gue berdasarkan research yang gue cari itu tuh cenderung returnnya tuh relatif lebih kecil. Karena misalnya gini deh, profil kita sebagai mahasiswa nih, kayak misalnya kita punya uang tabungan 10 juta gitu kan. Nah, kita masukin nih ke bank gitu kan ya. Nah, itu cenderung ya relatif lebih kecil daripada misalnya kita taruh ke reksadana. Karena kan kalau misalkan taruh di reksadana, itu kan kita udah ada manajer investasi kan yang ngelola uang kita kayak gitu. Karena kan si manajer investasi itu ngelola banyak uang, kayak dia tuh ngehimpun banyak dana masyarakat gitu loh, Sang. Oh, jadi kan kita walaupun 1 juta gitu ya, kan itu dari uang dari banyak orang gitu ya, jadi banyak. Dan uang yang dia pegang tuh bisa sampai miliar bahkan triliunan. Jadi dia bisa negosiasi tuh sama bank, kayak dia minta return yang lebih tinggi, jadinya bisa nguntungin para investornya. Jadi cenderung kalau misalkan di bank relatif lebih kecil. Nah kalau misalkan kita invest di reksadana itu bunganya lebih besar kalau misalkan deposito gitu. Nah kalau misalkan kalau di bank juga itu dia ada biaya adminnya, ada biaya admin sama ada inflasi. Jadinya uang kita bisa tergerus sama biaya admin sama inflasi. Kayak gitu. Jadi malah rugi ya? Iya, kalau naruh di reksadana itu uang kita grow karena dia nggak tergerus sama inflasi, nggak ada biaya admin juga. Nah, jadi intinya kalau misalkan kita itu intinya gini, kalau misalkan mau nabung
ya ke reksadana. Kalau misalnya kita untuk kebutuhan sehari-hari, kita Deposito naruh di ke bank. Ya, naruh di bank, bukan deposito, tapi naruh di bank. Oh, naruh di bank. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dapat penghasilan bulanan, nah dibagi aja deh tuh porsinya. Yang untuk investasi berapa, terus yang untuk kebutuhan sehari-hari berapa, kayak gitu. Oh, jadi kayak diallocate gitu ya. Ini yang di mana, ini untuk tabungan, ini untuk yang kebutuhan sehari-hari. Iya, gitu. nabungnya kalau tabungan naruh ke reksadana, kayak gitu. Jadi itu bagus ya buat anak-anak mahasiswa tuh yang masih pas-pasan gitu uangnya. Iya, benar-benar. Daripada high risk kayak kripto gitu kan ya. Iya benar, kalau misalkan kayak mahasiswa kayak kita gini yang tabungannya belum banyak-banyak banget gitu kan, apalagi ilmunya juga belum banyak nih tentang yang high risk investment kayak kripto tadi, mendingan cari yang aman-aman aja gitu loh, kayak reksadana kayak gitu. Jadinya ya bisa kita alokasiin lah berapa-berapa, nanti returnnya kan bisa kelihatan tuh per tahun berapa gitu. Jadi nyarinya yang low risk investment aja. Oh iya, setuju sih. Ya, jadi semoga semoga teman-teman penonton juga bisa memetik pelajaran ya dari topik kita hari ini, dan lebih aware juga nih tentang high risk investment kayak kripto ya. Iya, terus juga kita harus tahu juga kayak low risk investment kayak reksadana yang pasti-pasti aja gitu. Iya, pasti-pasti aja. Nah, setelah ini ada update di segmen selanjutnya. Silahkan Kak. Halo Sobat Cerdas, selamat datang di Si Jago Update. Di sini aku mau memberikan info terkini yang paling up to date. Yuk kita mulai. Yang pertama, PNM Si Jago telah melaksanakan sosialisasi pembukaan akun reksadana pada program stimulasi investasi reksadana untuk karyawan PNM. Acara ini dilaksanakan pada Rabu 2 Agustus 2023 dan diikuti oleh sekitar 400 orang. Program ini merupakan salah satu wujud sinergi di PNM Group dalam rangka meningkatkan aset finansial karyawan PNM Holding secara lebih aman dan optimal. Melalui program ini juga diharapkan karyawan PNM Group akan naik kelas menjadi karyawan sekaligus investor nih Sobat Cerdas, sehingga karyawan PNM Group akan memiliki passive income khususnya untuk keperluan jangka panjang. Ayo, siapa yang mau jadi karyawan PNM Group? Karyawan PNM di seluruh cabang, unit, dan outlet PNM, pertama-tama selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Berikutnya, aku mau memberikan info giveaway nih di website PNM Si Jago. Caranya, kalian ketik sijago.pnmim.com, kemudian klik pop-up dan isi formnya di sini. Semoga kalian beruntung ya. Terima kasih Sobat Cerdas. Sekarang kita kembalikan ke Kak Ovi dan Kak Fikri. Silakan. Terima kasih Kakak untuk update-nya. Sekian untuk sesi podcast kali ini. Sampai jumpa Sobat Cerdas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Si Jago.